Hai FLC Family, selamat datang di FLC Online Service pada hari ini tanggal 1 Agustus 2021. Apa kabar pengharapan? Ya, apa kabar pengharapan Anda sampai dengan bulan Agustus 2021 ini? Saya tahu bahwa banyak hal terjadi dalam setiap kehidupan kita dan tidak mudah kita menghadapi hal itu semuanya. Tapi saya percaya bahwa di tengah-tengah situasi apapun yang sedang terjadi hari ini, yang penting kita tidak patah semangat, kita tetap punya pengharapan, karena saya percaya bahwa waktu kita berharap sama Tuhan, Tuhan akan selalu memberikan kekuatan dan pertolongan dalam setiap kehidupan kita. Karena segala sesuatu apapun yang terjadi hari ini, waktu kita berserah sama Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan jauh lebih besar dari setiap permasalahan apapun yang sedang kita hadapi. Dan welcome buat saudara semua yang baru pertama kali beribadah hari ini, karena di sepanjang bulan Agustus ini kita akan belajar satu tema yang baru, yaitu bicara tentang grit. Nah, saya tertarik dengan apa yang Angela Duckworth tulis bicara tentang grit. Grit is patience and perseverance for long term. Grit is patience and perseverance for long term. Yaitu ada semangat atau ada gairah dan tahan uji untuk waktu tujuan jangka panjang. Hari ini kita nggak tahu pandemi sampai sejauh mana akan mempengaruhi setiap kehidupan kita. Tapi waktu kita punya passion, punya semangat, dan juga ini bicara tentang apa? Sebuah komunitas yang Tuhan titipkan di FLC hari ini. Saudara memasuki bulan Agustus ini, jangan pernah melalui setiap kehidupan saudara hari ini hanya sendirian, tapi mulai memberanikan diri untuk bergabung dalam small group, karena hari ini kita butuh teman-teman yang ada di sekitar kita untuk menjaga, menasehati, bahkan memperhatikan setiap kehidupan kita agar kita tetap sehat dan tetap waras dalam segala sesuatunya. Oleh karena itu, be excited untuk sepanjang bulan Agustus ini kita bicara tentang satu tema, yaitu grit. Dan saat ini persiapkan hati yang terbaik buat Tuhan, karena kita akan memuji dan menyembah nama Tuhan saat ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya Sebab hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan, kami menemukan pengharapan yang baru setiap hari. Untuk itu saudaraku, hari ini firman Tuhan di dalam Ibrani 10 ayatnya yang ke-23 berkata, hendaklah kita berpegang teguh pada harapan yang kita akui. Sebab Allah bisa dipercayai dan Ia akan menepati janjinya. Kami amini firman-Mu Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu selamanya. Ku kasihi Engkau Tuhan, tiada janji seperti yang ada padamu. Sebab Dialah Yesus dan Tuhan kita. Nyatakan, Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, penghibur
Dia Allah yang sanggup kita percayai. Janjinya ditepati dalam setiap kehidupan kita, amin. Untuk itu jangan ragu untuk menyembah Tuhan. Jangan ragu untuk angkat suaramu lebih lagi dan menyembah Tuhan. Yes, Dia Allah yang dahsyat. Engkau Allah kami Tuhan. Kami mau belajar percaya sepenuhnya ke dalam-Mu, Yesus Tuhan. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Oh, Yesus. Kami percaya penuh Tuhan. Kami percaya penuh di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dalam penyembahan, mujizat-Mu terjadi Tuhan. Sebab Engkau Allah yang besar. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, Tiada seperti-Mu. tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu Perbuatan-Mu tiada ajaib. seperti Engkau. Mari yakini lebih lagi. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Saat ini mari kita siapkan hati kita yang terbaik buat Tuhan. Kalau hari ini kita dalam kondisi yang baik dan sehat, kita bersyukur sama Tuhan. Dan waktu saudara hari ini mungkin yang sedang beribadah, apapun yang menjadi kendala, problem saudara hari ini, mungkin saudara hari ini sedang sakit, mari sama-sama kita mau menyatukan hati dan iman kita mau berdoa untuk saudara-saudara kita yang mengirimkan prayer request sepanjang 1 minggu ini. Saya yakin bahwa waktu kita berdoa bersama-sama, di situ Tuhan akan menyatakan kuasanya dan mujizatnya. Dan hari ini, apapun kondisi kita, waktu kita berdoa, saya percaya bahwa doa kita sangat besar kuasanya. Mari sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita berdoa. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk keluarga kami yang sedang sakit COVID, bahkan keluarga kami Tuhan yang sedang mengalami gagal ginjal stadium 5, bahkan kami juga berdoa juga hari ini untuk keluarga kami Tuhan yang rindu untuk mendapatkan anak melalui bayi tabung. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk saudara kami Tuhan yang rindu untuk mendapatkan pekerjaan hari ini. Dan juga hari ini untuk setiap keluarga kami yang usahanya berjalan dengan baik di tengah-tengah situasi hari ini. Saat ini kami mengangkat kedua tangan kami dan kami yang merasakan hal itu, kami percaya Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Yang hari ini yang sedang beribadah, engkau yang sedang sakit COVID ataupun sedang sakit pemulihan apapun yang sedang terjadi hari ini, terima pemulihan daripada Tuhan karena Tuhan bekerja di tengah-tengah saudara hari ini. Dan apapun yang menjadi sakit saudara, dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan saudara dan saudara terima pemulihan daripada Tuhan saat ini di tempat ini. Kami berdoa juga untuk keluarga kami Tuhan
yang sedang mengalami sakit gagal ginjal stadium 5, kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan kami berdoa Tuhan untuk setiap saudara kami ini Tuhan yang sedang mengalami sakit yang tidak biasa Tuhan, dan mungkin hari ini dalam keadaan yang tertekan, tapi kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, penghiburan dan pengharapan daripada Tuhan tetap ada dan nyata dalam setiap kehidupan keluarga kami. Dalam nama Yesus terjadi hari ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk keluarga kami yang hari ini juga yang rindu untuk mendapatkan anak melalui proses bayi tabung. Kami percaya apapun hari ini yang sedang dilakukan, kami minta Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, sehingga untuk keluarga kami Tuhan yang sedang merindukan untuk mempunyai keturunan, kami percaya Tuhan akan berikan tahun ini, walaupun situasi tidak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang rindu untuk mendapatkan pekerjaan di tengah-tengah situasi hari ini juga Tuhan, waktu kami berharap, waktu kami berdoa, dan waktu kami berserah sama Tuhan, kami percaya Tuhan pasti akan berikan pekerjaan yang terbaik. Bahkan mungkin hari ini kami menerima pekerjaan yang tidak kami suka, tapi Tuhan berikan kami hikmat untuk kami bisa melakukan apapun semuanya yang terbaik, karena kami tahu ini adalah jalan Tuhan untuk kami bisa diperbesar kapasitasnya melalui apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Dan untuk saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk keluarga kami yang hari sedang menjalankan usaha. Kami berdoa juga apapun usaha yang sedang kami lakukan, besar atau kecil di tengah-tengah situasi hari ini, kami percaya Tuhan akan sertai dan Tuhan akan berkati kami. Dan kami mau Tuhan memulai segala usaha bisnis kami dengan mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatunya. Karena kami tahu usaha ini kami mau melakukan segala sesuatunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan semuanya kami percaya Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik, dan segala doa kami Tuhan akan jawab. Dan kami juga berdoa Tuhan hari ini untuk bangsa dan negara kami Indonesia, biar di tengah-tengah situasi kondisi hari ini kami bersyukur kalau kondisi sudah semakin lebih baik Tuhan, walaupun masih dalam proses setiap segala sesuatunya, tapi kami percaya Tuhan gak pernah tinggal diam. Tapi kami berdoa biar Tuhan berikan hikmat-Mu juga Tuhan kepada setiap pemerintah hari ini yang sedang bekerja sama untuk mengatasi agar COVID ini boleh mereda dengan baik. Kami percaya segala sesuatu apapun yang sedang pemerintah kami kerjakan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Kau akan sertai dan Kau akan berkati dalam segala sesuatu. Dan kami percaya Indonesia akan pulih dan Tuhan akan sembuhkan seluruh dunia ini dengan cara Tuhan yang baik dan ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami di hadapan Kau, karena kami percaya yang terbaik daripada Tuhan, Tuhan pasti berikan untuk setiap kehidupan kami dan bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Saat ini kita mau menaikkan praise report atas jawaban doa yang sudah saudara terima, yaitu sembuh dari sakit COVID. Praise the Lord. Puji Tuhan. Karena saya percaya bahwa ini yang kita lakukan sebagai satu keluarga di FLC, yaitu mensupport apa yang menjadi pergumulan saudara, karena saudara tidak menjalani kehidupan saudara sendirian hari ini. Oleh karena itu, buat saudara yang membutuhkan bantuan doa ataupun konseling, saudara bisa menghubungi FLC melalui nomor WhatsApp yang ada di bawah ini. Nah, pada kesempatan kali ini juga, saya ingin mengajak saudara yang baru pertama kali beribadah, atau saudara yang ingin tahu tentang FLC lebih jauh lagi, ayo sama-sama join di online Welcome Launch FLC pada pukul 2 setiap hari Minggu. Kita siap melayani saudara semuanya, bahkan kita akan berdoa juga buat saudara, sehingga saya percaya bahwa ini yang kita lakukan untuk saudara bisa terhubung dengan kami yang ada di FLC. Caranya mudah, saudara bisa klik Zoom link yang ada di bawah ini, ataupun memasukkan ID dan password yang tertera di bawah ini. Hari ini kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan oleh our senior pastor, Pastor Joshua Supit. Saya percaya bahwa kita akan belajar banyak hal yang menarik dan akan membantu saudara untuk diubahkan menjadi pribadi yang dinamis, maksimal, dan jadi pengaruh yang baik untuk sesama. Dan juga mengingatkan saudara semua, hari ini di minggu pertama, saudara juga bisa mempersiapkan persembahan persepuluhan saudara, dan saudara bisa melakukannya melalui bank transfer. Dan di minggu pertama ini, kita juga akan mengadakan perjamuan kudus. Saudara bisa mempersiapkan tubuh Kristus, yaitu berupa roti ataupun crackers, ataupun juga anggur yang saudara bisa ganti dengan minuman rasa lainnya. Saat ini, mari siapkan hati kita yang terbaik buat Tuhan, karena firman Tuhan siap memberkati buat setiap kehidupan kita. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, senang bisa menyambut kembali semua keluarga FLC di online Sunday Service hari ini di minggu pertama bulan Agustus. Terima kasih untuk semua tim volunteers, khususnya teman-teman di Praise and Worship yang membantu kita semua. Saya percaya kita diberkati menikmati hadirat Tuhan lewat pujian dan penyembahan.
Sepanjang bulan Agustus ini, Tuhan titipkan bagi kita, keluarga FLC, satu tema baru. Di mana setiap minggu kita akan belajar sama-sama. Tidak pernah ada yang kebetulan. Saya coba renungi, berdoa, meminta hikmat, pengertian. Dan saya percaya ternyata tema bulan Agustus ini menjadi kebutuhan, bahkan dasar yang penting untuk kita bisa belajar dan miliki di hidup kita. Tema bulan Agustus yaitu grit. Bicara tentang apa? Kegigihan atau ketekunan. Penting buat kita di hari-hari kondisi yang tidak mudah menghadapi pandemik COVID-19, pergumulan, masalah silih berganti di kehidupan kita. Dalam kehidupan pribadi, dalam hubungan, di keluarga, pekerjaan, di keuangan, dalam area banyak di kehidupan kita menjalani hal yang tidak mudah. Tapi penting untuk kita selalu bisa percaya bahwa hidup kita ada dalam rencana Tuhan. Keinginan, kehendak Tuhan pasti digenapi. Nah, untuk bisa sampai ke sana, untuk bisa kehendak rencana Tuhan benar-benar terjadi di hidup kita harus punya bagian penting di hidup kita, yaitu grit. Kegigihan atau ketekunan. Dan tentunya kami, keluarga besar FLC, tidak berhenti berdoa. Terus berdoa bagi sesama kita yang lagi bergumul dengan COVID-19. Kita percaya mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, bahkan kita terus berdoa bagi sesama kita yang sedang bergumul di kehidupannya. Jangan putus asa, jangan menyerah, jangan berbalik dan meninggalkan Tuhan. Tapi nantikan kuasa, tetap percaya, tetap tekun, tetap gigih. Karena yang terbaik akan terjadi di hidup kita indah pada waktunya. Dalam kesempatan ini juga saya mengucapkan tentunya secara khusus minggu ini, terima kasih untuk setiap support dan doa yang telah disampaikan, di mana papi saya, Pak Supit, mengalami kecelakaan. Tapi oleh karena anugerah Tuhan, tugasnya juga belum selesai. Pak Supit boleh menjalani recovery. Kita berdoa biarlah kondisi fisiknya juga disempurnakan. Sekali lagi, terima kasih untuk support dan doa, kiranya Tuhan yang membalaskan. Sebelum lebih lanjut, kita sama-sama yuk satukan hati, kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari yang baru, minggu dan bulan yang baru Engkau berikan kepada kami. Nggak mungkin kami berjalan sejauh ini kalau Engkau tidak di pihak kami. Kami sadar seluruh kehidupan ini adalah milik kepunyaan-Mu. Terima kasih untuk bisa lewat online Sunday Service ini, di hadirat-Mu kami dengan tulus menyampaikan rasa syukur, terima kasih untuk semua kepercayaan-Mu, semua titipan-Mu. Jauhkan dari kami hal-hal yang gak berkenan, apalagi sampai menyakiti-Mu Tuhan. Tapi biarlah di bulan Agustus ini kami hidup di dalam-Mu, dalam rencana, dalam kehendak-Mu. Kami gak melawan, kami gak memberontak. Bahkan kami yakin apapun yang kami hadapi, yang terjadi di hidup kami, Engkau lebih besar dari semuanya. Doa kami di bulan Agustus ini, hidup kami tetap memuliakan-Mu. Kami bisa tetap hidup yang dinamis, ikut waktu kehendak-Mu. Kami bisa memaksimalkan segala sesuatunya. Dan kami tetap menjadi garam dan terang. Saat ini Bapa, berbicaralah kepada kami perlu firman-Mu, karena firman-Mu adalah pelita dan terang jalan kehidupan kami. Kami siap diberkati di dalam nama Yesus. Kita yang siap menerima firman dan diberkati. Sama-sama yuk kita semua katakan amin. Sepanjang bulan Agustus ini kita akan bicara tentang grit, kegigihan dan ketekunan. Saya berdoa biarlah firman pada hari ini Roh Kudus akan bawa bahkan secara pribadi bicara di kehidupan kita masing-masing. Saya yakin dimanapun Anda berada menyaksikan dan sama-sama di online Sunday Service hari ini, kita akan menerima kekuatan, kita akan menerima arahan dan diberkati. Sehingga kelanjutan kehidupan kita di bulan ini kita bisa jalani dengan penuh semangat, penuh gairah. Bukan mundur. Bukan dalam kekecewaan, bukan dalam kebingungan, bahkan keputusasaan. Saya terus berdoa biar Roh Tuhan terus menyala-nyala di kehidupan kita dan kita tetap bisa melakukan yang terbaik. Tetap gigih dan tetap tekun. Firman Tuhan dalam Mazmur 121, di situ dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8,
menyampaikan kebenaran yang begitu memberi kita kekuatan dan harapan. Alkitab berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung Tuhan. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Perhatikan nih, dengar. Alkitab berkata ayat yang kelima, Tuhanlah penjagamu. Yang percaya boleh katakan amin. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Perhatikan, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Yang percaya boleh katakan amin. Bahkan tidak berhenti di situ. Tuhan akan menjaga nyawamu. Dan ayat yang ke-8 dikatakan Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah firman ini menjadi kekuatan, menjadi makanan terbaik yang boleh kita terima di minggu hari ini. Sehingga kita tidak goyah. Alkitab berkata bahkan nyawa kita saat kita keluar dan masuk, Tuhan tidak akan terlelap untuk menjaga kita. Jika saya bertanya, tahukah kita buah stroberi? Saya yakin semua kita menjawab, ya, kita tahu. Tentunya, satu buah yang sangat populer, sangat familiar, banyak yang menyukainya. Rasanya bahkan begitu ikonik. Banyak produk yang mengandalkan rasa dari buah stroberi. Produk-produk yang sangat ikonik yang kita kenal. Bahkan mungkin kita sering mencoba bahkan membelinya. Seperti ice cream. Salah satu rasa dari ice cream, setiap produk ice cream pasti ada rasa stroberi. Karena stroberi itu adalah satu rasa yang disukai banyak kalangan di setiap generasi. Tidak pernah salah dengan stroberi, menyenangkan, menyegarkan. Ada khas rasa tersendiri dari yang namanya buah stroberi. Bahkan kalau kita pergi ke toko kue, mungkin ada di antara kita selalu suka kalau kue itu ada campurannya atau rasa dasarnya dari buah stroberi. Stroberi adalah buah yang sangat ikonik, mudah dikenal, mudah dilihat. Tapi seringkali kita tidak tahu sisi lain dari buah stroberi. Sisi lain dari buah stroberi yaitu fragile atau rentan. Buah yang terkenal ini rasanya, warnanya, keindahannya, nggak ada yang nggak tahu stroberi. Tapi stroberi adalah buah yang kalau jatuh itu mudah hancur, mudah rusak. Bahkan kalau bagian luarnya, sisi-sisinya itu mungkin kena sesuatu yang tajam atau kena buah lain, ditumpuk dengan buah lain itu nggak bisa. Kenapa? Fragile, rentan, mudah retak, mudah terpisah, mudah pecah. Sebenarnya gambaran buah stroberi bisa menjadi gambaran kondisi kehidupan bahkan generasi dari kehidupan kita hari-hari ini. Makanya kita pernah mendengar ada pakar yang berkata generasi stroberi. Apa tuh generasi stroberi? Generasi stroberi adalah generasi yang penuh dengan gagasan kreatif, tapi mudah menyerah dan gampang sakit hati. Ini menjadi masalah. Tapi kita bersyukur karena Tuhan titipkan bulan Agustus ini satu tema kita belajar sama-sama tentang kegigihan, grit atau ketekunan. Generasi stroberi adalah generasi yang manja dengan fixed mindset. Memaksakan kehendak, keras kepala, merasa selalu paling benar. Tapi tahu nggak, kondisi ini mudah hancur ketika kita harus berhadapan dengan yang namanya kompetisi atau ketidakpastian. Generasi stroberi adalah generasi yang memang terlihat indah, tetapi begitu rapuh ketika berhadapan dengan hambatan dan tantangan kehidupan.
Kondisi ini bisa digambarkan menjadi kondisi keadaan mungkin kehidupan kita hari-hari ini. Di tengah pandemi COVID-19, masalah yang begitu besar, tantangan, permasalahan, silih berganti mengisi hari-hari dan bulan kehidupan kita. Bahkan rasanya belum selesai. Para pakar dari pandemik ini berkata dibutuhkan kira-kira masih 1,5 tahun lagi, bahkan sampai mungkin pertengahan ke akhir tahun dari tahun 2022. Panjang banget kalau kita lihat dari waktu kita saat ini sekarang. Dan kalau kita dengar seperti itu, pandemik mungkin kita tahu tidak pernah bicara kebaikan. Pandemik bicara sakit penyakit yang telah merenggut banyak bahkan jutaan jiwa di dunia ini. Tapi tentunya kita semua tidak berhenti berdoa karena di dalam Tuhan tidak pernah ada yang kebetulan. Tuhan tidak merancang kecelakaan. Janji firman Tuhan di Mazmur 121 tadi itu bukan hanya ungkapan, tapi kita terima, kita percaya bahwa iya, itulah Tuhan kita. Bukankah kita bisa ada sejauh ini sampai Agustus di 2021 ini bukan oleh kuat dan gagah? Kita percaya kehidupan kita, keluarga, bahkan kalau kita masih bisa ibadah lewat online Sunday Service ini. Saya bukan hanya mau mengucapkan terima kasih untuk setiap kesetiaan kita, tapi saya berterima kasih di mana saudara tetap percaya dan mau hidup di dalam iman. Karena dengan saudara beribadah seperti saat ini, saya tahu kita sepakat bahwa kita mau mengandalkan Tuhan. Kita mau tetap percaya, kita mau tetap berharap kepada Tuhan lebih daripada apapun. Jadi, apapun yang tadi kita telah dengar saya ungkapkan tentang generasi stroberi, saya yakin generasi stroberi tidak akan mengisi story, cerita, perjalanan hidup kita. Secara khusus juga mulai dari bulan ini. Yes, stroberi indah, mudah dikenali, memberi rasa, disukai. Saya berdoa hal-hal ini akan menetap dan menjadi bagian inti di kehidupan kita. Dan waktu kita punya grit, seluruh kelemahan dari buah stroberi atau generasi stroberi tidak menjadi bagian di kehidupan kita. Tidak ada yang pernah berkata ikut Tuhan itu bebas dari masalah atau pergumulan. Karena sejujurnya menjalani kehidupan ini tiap hari pun adalah tantangan tersendiri. Betul ya? Tidak ada yang dapat dilewati di kehidupan ini tanpa kegigihan. Itulah kenapa penting apapun jalan dan journey hidup kita. Jangan suka menghindar. Tapi percayalah untuk bisa tetap berjalan, tetap berdiri karena kita tahu hidup kita bukan kita lagi. Tapi Yesus yang sudah hidup di dalam kita dan dia telah berikan semuanya. Bahkan lewat pengorbanan di kayu salib. Sebentar kita akan terima tubuh dan darah Yesus. Saya berdoa firman ini mengingatkan kita apa yang dia sudah pernah lakukan buat kita. Sehingga kita percaya kita akan menjadi pribadi, kita akan menjadi keluarga, dan kita akan menjadi generasi yang tidak mudah menyerah. Tapi punya grit, punya ketekunan, punya kegigihan karena kita tahu kekuatan kita bukan kita. Tapi Yesus Tuhan Juru Selamat kita yang ada di dalam kita. Dan perjalanan kita membutuhkan daya juang. Perjalanan kita membutuhkan kesabaran, ketangguhan, serta ketekunan untuk bisa setia sampai akhir. Saya berdoa, kita berdoa, seluruh jemaat Forward Living Church, jangan sampai ada yang mengakhiri hidupnya sendiri. Jangan sampai ada yang murtad, meninggalkan Tuhan, menyerah terhadap diri sendiri, menyerah terhadap keluarga, menyerah terhadap kondisi. Tapi dalam situasi kondisi keadaan apapun, kami berdoa jemaat FLC bisa bertahan, bisa bangkit. Dan kita yakin keluar lebih daripada pemenang. Yes, itulah kenapa firman Tuhan menyampaikan satu kebenaran, satu pesan lewat perumpamaan. Yang kita dengan mudah bisa pahami tentang hidup yang gigih. Hidup yang tekun dari firman Tuhan di Alkitab di Lukas 18 ayat
1 sampai dengan yang ke-8. Bicara tentang satu perumpamaan di situ di Alkitab kita, judul perikopnya adalah perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Ada seorang hakim yang Alkitab katakan hakim ini tidak menghormati Tuhan. Tuhan saja dia tidak takut. Tuhan saja dia tidak hormati. Apalagi orang lain, apalagi sesamanya. Nggak dianggap pastinya. Sekalipun yang namanya hakim punya peranan, punya fungsi tugas yang nggak main-main. Karena dari dialah diharapkan keadilan bisa diberikan bagi orang yang membutuhkan. Tapi Alkitab katakan hakim ini nggak takut Tuhan. Dan tidak menghormati orang lain. Intinya hakim ini melakukan pekerjaannya dengan tidak benar. Semau-maunya. Bahkan dia merasa dia yang paling berkuasa. Sehingga di perumpamaan itu diceritakan bahwa hakim ini harus berhadapan dengan seorang janda, di mana janda ini membutuhkan keputusan pembelaan, penilaian yang benar dari hakim ini. Sehingga haknya sebagai seorang janda bisa dibela. Tetapi Alkitab katakan, apapun yang janda ini lakukan, hakim ini tidak tergugah sama sekali. Tidak memberi bantuan, tidak menolong, karena memang hakim ini tidak menganggap janda ini siapa-siapa. Dia melakukan kehidupan kepemimpinan, tanggung jawab tugasnya semau dia, karena terhadap Tuhan pun dia tidak takut. Tapi Alkitab katakan di akhir dari perumpamaan ini, ada satu momen, satu keadaan di mana pada akhirnya si hakim menyerah dan akhirnya membuat keputusan terbaik yang memang janda ini butuhkan sehingga haknya dibela. Tapi sudah tahu nggak kenapa hakim ini akhirnya menyerah dan melakukan yang benar terhadap janda ini? Alkitab katakan karena janda ini membuat hakim itu merasa susah. Sehingga ada satu momen di hatinya si hakim berkata, aku sudah capek karena janda ini selalu mendatangi aku, menghampiri aku, selalu meminta. Pada akhirnya hakim ini menyerah. Dan akhirnya memberikan keputusan jawaban yang memang janda ini butuhkan bagi haknya. Itulah kenapa Alkitab katakan, bahkan Tuhan berkata di ayat yang ke-6 dari Lukas 18 ayat yang ke-6. Alkitab katakan kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Ini adalah sebuah gambaran ungkapan di mana Tuhan berkata, camkan apa yang hakim itu katakan. Karena hakim itu berkata, oleh karena janda ini selalu mendatangiku, tidak berhenti menjerit, tidak berhenti meminta, tidak berhenti menghampiri. Seorang hakim pun yang terlihat jahat, dia tidak takut Tuhan, tidak menghargai orang lain. Pada akhirnya hatinya bisa luluh dan memberikan apa yang dibutuhkan dari janda itu. Dan ayat 7 Alkitab berkata, dari ungkapan yang tadi Tuhan katakan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Jadi please, keluarga FLC, kalau manusia saja, hakim yang jahat itu, kalau terus didatengin, terus diminta, terus dihampiri, bisa luluh hatinya dan memberi apa yang dibutuhkan dan diperlukan, apalagi Tuhan kita. Makanya Tuhan bilang, tidakkah dia akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Pertanyaannya, bagaimana kita kelola waktu kehidupan kita? Masihkah kita tekun? Masihkah kita gigih untuk mengandalkan Tuhan, untuk hidup dalam firman, untuk berani menguji segala sesuatu, berani memprioritaskan kebenaran, berani mengambil resiko untuk menolak sekalipun secara daging mungkin enak, mungkin indah, mungkin memberi kepuasan, tapi kita tahu kalau itu bukan yang Tuhan inginkan. Beranikah kita berkata tidak terhadap semua itu dan tetap memilih ya dalam kekudusan, ya dalam kesucian, ya dalam kerendahan hati, ya dalam pengorbanan dalam hal memberi dan berbagi. Masihkah kita punya keberanian untuk jujur, keberanian untuk minta maaf,
keberanian untuk mengampuni, keberanian untuk kasih kesempatan, keberanian untuk memberi nasihat, keberanian untuk percaya bahwa ya, aku ini bisa berdoa dan Tuhan ada di pihakku dan aku mau berdoa bagi yang membutuhkan, dan kita lepaskan doa. Masihkah kita berani melakukan hal-hal yang perlu kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Bahkan saya percaya level kita harus bisa terus naik, bukan hanya sebagai anak Tuhan, bukan sebagai orang percaya, tapi sebagai murid. Tapi lebih lagi, bukan hanya sebagai murid, tapi sebagai prajurit-prajurit yang siap dipakai oleh Tuhan. Ya, masalah tetap ada, COVID, pandemik ini tetap ada, tapi jangan lupa, Tuhan rindu lewat hidupmu dan hidupku. Injil, kabar baik, kesaksian, kemuliaan Tuhan bisa selalu dan terus diceritakan dan dibagikan. Makanya ayat yang ke-8 dikatakan, dari Lukas 18 ayat 8 dikatakan, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika dia datang ke bumi ini, adakah ia mendapati iman di bumi? So, kita bisa belajar dari apa yang diungkapkan di kitab Lukas ayat 18 ini, dari perumpamaan ini. Jangan takut. Jangan biarkan kau selalu ada dalam kecemasan dan kekhawatiran. Kembali kepada firman, kembali kepada kasih, kembali kepada cinta, kembali kepada petunjuk, kembali kepada ungkapan hatinya yang dia telah curahkan bahkan lewat kehidupan para nabi. Dan firman itu ada bersama dengan kita. Kembali kepada firman supaya kita tahu kita tidak jalan sendirian di hidup ini. Dengan demikian, kita gak mudah menyerah. Kita gak mudah kaget, kita gak mudah panik, kita gak parnoan. Ya, kita jalani kehidupan dengan aturan, dengan protokol, apalagi dengan tentunya di pandemik ini kita perlu yang namanya prokes. Ketat, protokol kesehatan dengan ketat, dengan benar. Ya, kita nurut, kita jalani. Tapi kita tahu dengan semua itu tidak membuat kita berhenti menjadi anak, menjadi murid, menjadi prajurit, menjadi alat Tuhan yang hidup, yang selalu siap dipakai. Saya berdoa apapun kondisi keadaanmu, keluarga FLC, pastikan setiap hari dari mulut kita bisa berkata, Tuhan terima kasih untuk hari yang baru yang kau beri. Aku perlu engkau, aku perlu pertolonganmu. Hidupku perlu mujizat setiap hari, tapi aku juga rindu bahwa aku mau dipakai. Ini aku, pakai aku Tuhan, utus aku, biar lewat hidupku pertobatan bisa terus terjadi. Grit, gigih, tekun, dan tidak mudah menyerah. Itulah kenapa saya akan tutup di mana Rasul Paulus sebagai seorang hamba yang luar biasa, pemimpin yang luar biasa, mengingatkan kepada salah seorang muridnya yaitu Timotius tentang kondisi keadaan yang mereka harus hadapi dalam tanggung jawab mereka sebagai pengikut Yesus. Mereka harus menghadapi tantangan, mereka harus menghadapi kekerasan di luar gereja, bahkan di dalam mereka harus menghadapi para pengajar palsu. Dan saudara tahu apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius di 2 Timotius 3 ayat yang ke-14. Firman Tuhan katakan, tetapi kata Paulus kepada Timotius, hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan yang kau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. So Paulus ingatkan kepada Timotius, Tim, whatever happen, apapun yang terjadi, apapun yang kau lihat, apapun yang kau alami, dengan kekerasan, dengan tindakan-tindakan yang kau gak harapkan terjadi, mungkin kau alami nanti. Ingat, jangan berhenti berpegang kepada kebenaran. Ingat tanggung jawabmu. Tetap punya tujuan, tetapkan tujuanmu, ingat panggilanmu, ingat kenapa kita sama-sama, ingat apa yang saya sudah bagi, ingat apa yang saya sudah teladani. Jangan berhenti, keep going, forward living, terus hidup, terus maju, terus melangkah, rindu kepada breakthrough, punya keinginan untuk breakthrough, punya keinginan untuk apa? Terjadi terobosan, peningkatan, hal-hal yang baik, harapkan itu bisa terjadi, bahkan hal-hal yang luar biasa bagi sesamamu, bagi kota, bagi bangsamu, bisa terjadi lewat hidupmu. Jadi jangan menyerah, tim, kata Paulus. Don't give up, have a grit, tetap miliki ketekunan, kegigihan. How? Stay on the words. Tetap di dalam kebenaran, tetap di dalam firman,
Dan kita katakan firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Dan firman itu hidup di dalam bersama dengan kita. Itulah kenapa Paulus sampaikan lagi di pasal yang keempat ayat yang kelima. Ini nasihatnya Paulus kepada Timotius. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Kata Yunani dari apa yang Paulus bagikan kepada Timotius, yaitu kuasai dirimu dalam segala hal, itu disebut nifein. Nifein itu berarti sederhana dan mandiri. Tuhan mau kita punya ketekunan, kegigihan. Tuhan mau sepanjang bulan Agustus ini kita punya grit. Bagaimana caranya? Paulus katakan kepada Timotius, kuasai dirimu dalam segala hal. Dalam kata Yunani, dari bahasa Yunani, nifein, artinya sederhana dan mandiri. Berhenti membanjiri kehidupanmu dengan segala sesuatu yang sangat kompleks, yang sangat rumit. Dan akhirnya kita mulai tidak memiliki prioritas. Kita mulai tidak bisa mengenali diri kita dan kita mulai lupa bahwa hidup kita bukan tentang kita, tetapi tentang karyanya, kehendak keinginannya yang dia sudah tetapkan buat kita. Dan itulah kenapa hari ini mungkin kita melihat kita banyak kurangnya, banyak gak sesuainya. Tapi kita masih diberi kesempatan. Karena memang Tuhan yang lebih dulu mengasihi kita, memanggil kita, memeluk kita, menjaga kita. Dan memberi kesempatan kepada kita. So keep it simple, make it simple. Tetap sederhana. Dan artinya mandiri adalah, mengertilah bahwa hal yang terbaik yang kita bisa peroleh dan gunakan untuk kehidupan kita ini, segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan di dalam kita. Bahkan lewat tubuh dan darahnya, Dia telah berikan semuanya buat kita. Sehingga hari ini kita hidup bukan oleh karena kehidupan kita yang lama, tapi hari ini kita bisa hidup, punya impian, have a dream, punya purpose, ada tujuan, punya grit, punya ketekunan, kegigihan, have a strategy, punya perencanaan. Karena bukan kita lagi yang hidup, tapi Tuhan yang hidup di dalam kita. Itulah kenapa semua kita perlu grit, perlu kegigihan. Bukan hanya untuk mencapai sebuah tujuan, tapi kegigihan, ketekunan, grit adalah bagian dari kehidupan di mana semua itu akan membentuk karakter kita. Saya percaya kehendak Tuhan pasti digenapi. Tapi dalam perjalanan, dalam proses, setiap hari kita perlu punya karakter yang dibentuk, diproses dalam waktu keinginan Tuhan. Sehingga kita menjadi buah yang matang, buah yang baik, dan hidup kita bisa tetap berbuah. Ingatlah, life never flat. Hidup itu tidak pernah rata. Sadari itu. Sehingga waktu kita mengerti, hidup ini tidak pernah rata, apapun yang datang, kita bisa hadapi dengan senyuman, dengan keyakinan, karena kita tahu Immanuel beserta dengan kita. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, saya percaya firman Tuhan telah berbicara dengan jelas di kehidupan kita. Tiba saatnya untuk kita bisa menerima apa yang Tuhan berikan kepada kita lebih dulu di atas kayu salib. Merenung, mengingat kembali pengorbanan tubuh dan darahnya lewat sakramen perjamuan kudus di minggu pertama bulan Agustus ini. Saya mempersilakan keluarga FLC dimanapun Anda berada. Saya percaya kita telah menyiapkan setiap roti atau crackers, minuman anggur atau minuman rasa, dan kita akan sama-sama sebentar masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Waktu dan tempat saya persilakan. Mari sama-sama angkat suaramu. Sebab oleh kuasa darah Yesus saja kita menang, kita dibebaskan.
Yes Lord. Mari sama-sama angkat suara kita nyatakan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sekali lagi nyatakan, oleh kuasa darah-Nya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita arahkan dan kita angkat setiap roti di tangan kanan kita dengan tinggi di atas kepala. Bapak, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu, untuk firman-Mu yang menguatkan, mengingatkan betapa pentingnya kami untuk bisa hidup dalam grit, dalam ketekunan, dalam kegigihan. Karena waktu kami hidup karena Engkau memberikannya kepada kami. Sehingga menyerah, putus asa, kecewa, mengakhiri kehidupan bukan konten yang harus ada di dalam kami. Tapi harapan, kekuatan, kesanggupan, percaya, kemenangan, semua itu yang harus mengisi konten di kehidupan kami. Sehingga dimanapun kami berada, apapun yang kami lalui dan lewati, kami keluar lebih daripada pemenang dan nama-Mu dipermuliakan. Apa yang di tangan kanan kami adalah roti tubuh-Mu yang sudah terpecah-pecah. Pengorbanan-Mu sempurna, tidak ada cacatnya buat kami. Engkau berikan dengan begitu luar biasa, lewat kematian. Kebangkitan-Mu terjadi. Sehingga hari ini kami katakan dengan iman di dalam nama-Mu Yesus, waktu kami menerima roti ini, waktu sebentar kami makan, hidup kami yang lama sudah berlalu, tapi yang baru, yang benar daripada-Mu hadir memenuhi kehidupan kami. Karena bukan kami lagi yang hidup, tapi Engkau Yesus yang sudah hidup di dalam kami. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah ku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti dalam persekutuan kita dengan tubuhnya Tuhan Yesus? Terima dengan iman, terima dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Terima dan makanlah sekarang. Haleluya. 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 Mari sama-sama saat ini kita angkat setiap cawan di tangan kanan kita dengan tinggi di atas kepala. Bapak, kami bersyukur untuk apa yang ada di tangan kanan kami. Inilah cawan yang luar biasa. Sebab hanya oleh bilur-bilur darah-Mu yang tercurah di kayu salib lewat pengorbanan-Mu. Setiap kami yang percaya, setiap kami yang merenungi apa yang boleh kami terima hari ini.
Kami percaya lewat bilur-bilur-Mu kami disucikan. Hidup kami dikuduskan, hidup kami dimurnikan, hidup kami memiliki proses pendamaian daripada-Mu. Bahkan kami terima pengampunan dosa sejauh timur dari barat. Engkau buang pelanggaran kami dan Engkau tidak mengingatnya. Sehingga kami berterima kasih di bulan Agustus ini kami punya lembaran hidup yang baru. Kami bisa memulai kembali kehidupan dalam keteguhan, dalam keyakinan, dalam kegigihan, karena kami tahu ini bukan tentang kami tapi tentang kuasa hadirat kemuliaan-Mu dinyatakan di hidup kami. Bahkan dalam pergumulan, dalam masalah persoalan kami akan melihat kemenangan, dan kami percaya, kami terima kesembuhan, kemenangan, kekuatan, jawaban doa terjadi di hidup kami hari ini dalam nama Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan ini persekutuan kita dengan darahnya Tuhan Yesus? Terima dengan iman, dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Minumlah sekarang, haleluya. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita berterima kasih. Di dalam hadiratnya kita punya kesempatan untuk menerima yang terbaik. Saya berdoa dimanapun Anda berada, lewat online Sunday Service ini, mujizat sudah Anda terima terjadi. Yakini dalam nama Yesus. Ya, terima kemenangan, terima kesembuhan, terima kekuatan, terima jawaban doa. Tuhan mengasihimu tanpa syarat. Apapun kondisi keadaan kau bercermin, kau menilai dirimu di luar atau di dalam, Tuhan mengasihimu. Hidupmu, keluargamu adalah biji matanya. Kita adalah umat pilihannya. Hormati, hargai. Terima dengan penuh kerendahan hati. Tuhan mengasihimu. Hari ini bulan Agustus, bulan yang baru Dia berikan di kehidupan kita. Bukan karena kita kuat, bukan karena kita gagah, bukan karena kita sanggup melakukan dan apapun pencapaian kita. Tapi yes, benar-benar tanpa syarat Dia berikan buat kita. Tidak seorang pun di antara kita sanggup membayar apapun yang Dia telah berikan, bahkan nafas hidup kita. Itu sebabnya, percayalah, kita, keluarga kita, bisa mempergunakan waktu-waktu yang ada dengan benar. Dengan sungguh-sungguh, di dalam dan bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk semua keluarga FLC yang telah menyaksikan online Sunday Service. Doa saya, Anda bukan hanya punya, tapi mengalami dampak yang hebat dan mendorong Anda untuk bersaksi, bercerita, hidup dalam kebenaran, hidup dalam firman, dan berbuah. Sampaikan kepada teman-teman dan keluarga, jika mereka belum mengikuti ibadah, biarlah FLC menjadi rumah, menjadi kebersamaan kita tentunya, sebagai satu keluarga tubuh Kristus, yang dibentuk, dibangun di dalam Dia, dan kita bisa menjadi alat yang luar biasa. Saya tidak pernah lupa mengucapkan terima kasih untuk semua volunteers di setiap area kehidupan pelayanan, bahkan juga teman-teman yang melayani di Next Gen secara luar biasa. Thank you. Biar kita terus bisa punya perspektif, ekspektasi, kehidupan, karakter, mental yang benar, yang baik, yang sehat. Sehingga kita tahu bahwa setiap hari adalah waktu di mana kita bertumbuh menjadi dewasa di dalam Dia. Dan yakin hidup kita bisa semakin serupa dan segambar dengan Yesus. Bersyukur dan berterima kasih untuk setiap proses dan waktu yang Tuhan telah berikan di dalam kita. Untuk semua keluarga FLC, thank you. Dalam setiap pemberian, pengorbanan, di dalam kemurahan hati, dalam kerendahan hati, berani menabur. Thank you untuk setiap persembahan, bahkan perpuluhan, ucapan syukur, buah sulung, diakoni yang Anda telah berikan baik lewat bank transfer atau cara apapun, media apapun. Jangan pernah takut memberi, kita tidak menjadi miskin. Bahkan Tuhan berkata, ujilah aku. Pesan saya, kuat-kuat hidup dalam kebenaran. Jangan kompromi. Dahulukan firman, dahulukan kekudusan, dahulukan hidup berintegritas, disiplin, punya komitmen, loyal. Yakinlah Tuhan di pihak kita. Mazmur 121 pasti akan digenapi setiap hari di kehidupan kita. Senang bisa berjumpa pada minggu ini. Nantikan dan pastikan kita bisa beribadah sama-sama kembali di ibadah online Sunday Service berikutnya.
Biarlah kehidupan kita, nama Tuhan selalu dipermuliakan. Sama-sama kita tutup ibadah hari ini. Arahkanlah hatimu, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat kasih, rahmat, anugerah, damai, sejahtera, sukacita Tuhan melimpah-limpah di kehidupanmu mulai hari ini sampai seterusnya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kita yang sudah diberkati dan siap menjadi berkat. Sama-sama yuk kita semua katakan, amin. Have a blessed Sunday, stay healthy, stay strong. Thank you, God bless you. Di sepanjang hidupku